Artinya kalau mau marketing baru orang-orang yang cerai seperti saya biar menantang, biar ada pemicunya gitu, biar 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 rame gitu. Artinya kita bicarakan isi-isi penting supaya followernya banyak gitu loh, Bang. To the point aja Pak, to the point Pak. Malah meron nak matin ruas. To the point. Siapa di antara kalian ini yang tahu Istana Negara di Medan Merdeka Utara itu? Apa? Di Medan Merdeka Utara itu gedungnya menghadap kemana, Bang Juma? Menghadap ke arah. Selatan. Kenapa emang? Lama amat sih jawabnya. Ya menghadap ke Makassar. Kenapa emang? Ke selatan. Oh ke sana. Udah tahu nanya. Lempar juga sendal nanti. Pertanyaannya yang paling berpower begini. Berokok sih ya. Kalau orang berdoa di situ, kalau kau bisa jawab gini, kau bisa saja dengan saya besok pagi. Ngapain sahadat, orang nggak ada akalnya sahadat. Ada aja. Pertanyaan manusia. Kalau orang berdoa di Medan, Berakal dulu baru niatan syahadat. dulu sayang, kamu Kalau nggak berakal gimana ceritanya? Kalau cuma beranus apa gunanya? Akal kau yang pintar itu cuma. Semua bangsa Indonesia mengetahui bahwa Medan Merdeka Utara itu menghadapnya ke selatan. Artinya ketika ada yang berdoa di situ, mukanya itu ke selatan. Yang jadi pertanyaannya, apakah Medan berdoa di Medan Merdeka Utara sama dengan berdoa ketika kita sholat menghadap ke barat? Yes kan? Apa itu istana? Istana itu memang masjid. Ya tapi kan yang penting doa. Tuh, yang diperintahkan itu sholat, tante. Ini ku minta juga baju sakarnya lagi nanti ku gantung di alun-alun. Sama seperti Bang Sugi tadi. Bang Sugi kita nggak tahu dia berdoa ke arah mana itu. La haula wala quwata illa billah. Yang diperintahkan menghadap kiblat itu pada saat sholat. Ya sholat berdoa. Lain. Oh sholat sama doa beda. Beda lah. Oh baru saya tahu ini doa sholat beda. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman lain. Jadi ketika saya berdoa tadi kau kira sholat gitu? Setahu saya Bang, sholat doa itu memohon kepada Sang Ilahi. Iya, tapi kalau berdoa itu kapan aja bisa dilakukan. Oke. Kalau sholat itu Jika berbeda, mana kapasitasnya yang lebih memungkinkan agar Allah mendengar doa kita? Apakah sholat atau berdoa? Bang, berdoa itu kapan aja. Tapi sholat itu arahnya cuma yang gua tanya. dengarkan dulu saya, wahai sendal jepit. Dengarkan dulu ya, dengar. Doa dan sholat itu berbeda. Contoh di dalam Al-Quran diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenalkanlah doaku. Jadi berdoa ini Nabi Abraham yang berdoa. Dia minta kepada Allah supaya dia dan anak keturunannya menjadi orang yang tetap melaksanakan sholat. Sholat itu adalah niat yang digerakkan kemudian dengan jasad, lalu dilakukan kemudian dengan khusyuk. Dan itu adalah prosesi ibadah yang sudah memiliki waktu yang sudah diatur. Begitu kawan. Oh jadi berarti sholat dan doa berbeda maksud abang ya? Gimana? Doa sama sholat berbeda gitu maksud abang Juma? Doa itu adalah satu tindakan di mana kita melakukan permintaan kepada Allah. Sedangkan sholat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk ibadah yang di dalamnya diiringi dengan doa-doa. Oh ya oke Bang, oke. Melawan lagi kulempar sendal lama-lama. Enggak, Apa lagi? Ini pertanyaan mendasar Juma. Bagaimana dengan tatonya Yesus tadi? Enggak, maksud gue begini Bang. Ini pertanyaan mendasar supaya pengetahuan kita tahu juga gitu loh. Kayak bahwa kalau memang ada perbedaan jelas antara sholat dan berdoa,
kemukakanlah perbedaannya yang esensi banget. Jika memang semata-mata keduanya adalah sebuah pengharapan, kan begitu. Apa sih omong apa sih ini orang? Artinya pengharapan dalam arti bahwa mengharapkan bahwa sang ilahi atau Allah itu bisa meringankan tentang beban penderitaan manusia, kan seperti itu. Wujud doa kan, harapan doa kan seperti itu, Pak. Iya. Gitu. Jadi ketika saya bicara tentang istana negara, itu kan menghadap ke selatan. Yang saya mau tanya, ketika doa di istana negara itu menghadap ke selatan, apakah doanya itu sah atau bagaimana? Itu menurut saya, Bang. Kalau dia berdoa menghadap kemanapun sah, tapi kalau dia sholat dengan sengaja dia membelakangi atau menyampingi kiblat, itu tidak sah. Kalau dengan sengaja, itu artinya dia mabut. Iya, tetapi kalau orang berdoa di istana negara kan memang tidak disengaja, memang itu benar gitu. Benge, dengarkan saya. Sholat itu adalah gerakan tubuh yang diawali dengan niat dan menghadap ke kiblat, kecuali pada tempat-tempat tertentu. Itu yang disebut sholat. Kalau berdoa menghadap kemanapun boleh. Artinya sholat bisa disimpulkan bahwa itu tindakan untuk merendahkan diri pada sang penguasa ilahi sambil begitu. Ini orang lagi belajar bicara kayaknya ini. Enggak, Lagi mabuk si Borok Kokok ini nih. Saya simpulkan sholat kalau memang bukan doa, artinya adalah merendahkan diri kepada penguasa ilahi supaya apa yang kita minta diberikan. Apakah itu pengertiannya? Sholat itu sudah pasti doa, tapi doa belum tentu sholat. Kenapa saya katakan demikian? Coba. Karena di dalam sholat ada doa. Kalaupun di dalam sholat ada doa, artinya sholat bisa ke barat, dan ketika doa bisa dong berbalik, bisa nggak begitu? Enggak, itu lagi kamu kawan. Coba. Udah banget nggak nangkep dari tadi ya. Bukan gak nangkep, akhi. Dia sudah tahu. Tapi dia lagi belajar bicara ini. Enggak, aku mau besok ini kalau memang ngasih di akal saya, kau datang ke rumah saya, tunggu jadi itu cuma. Enggak perlu. Aduh, ini juga belajar dulu agama Kristen itu bagaimana, Bapak. Saudara-saudaraku yang Muslim, bahwa memang berbeda sholat dan berdoa, memang berbeda gitu loh. Sekerut Indonesia. Nabi Juma Bikin kopi campur masa aku deh. coba jawab dulu itu Juma. Apa yang harus saya jawab? Pak Andre. Dah si Borok Kokok bingung sendiri. Apa yang harus saya jawab? Coba. Selain yang Juma yang pintarnya kelewatan, coba yang nggak pintar selain Juma, coba jawab ini coba. Sholat itu adalah prosesi badan, prosesi ibadah yang melibatkan badan seluruhnya menghadap kiblat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Doa itu kapan aja, di mana aja, dan tidak ada gerakan yang diwajibkan di dalamnya harus begini dan begono. Belum paham juga? Paham. Ya begitu dong. Enggak, khusus orang Indonesia begini Bang. Khusus orang Indonesia, bahwa memang ketika sholat yang di dalamnya ada doa, sepatutnya itu kan ke barat, ke arah Ka'bah kan gitu. Nah, Iya. karena secara geografis mereka itu ada di sebelah barat kan gitu. Iya. Nah, ketika istana negara ada yang berdoa di situ, itu kan menghadap ke selatan. Ini orang udah diterangin doa sama sholat itu beda tulul.
Udah diterangin dari tadi masih diulang juga. Mungkin sama aja kok ini. Dikasih perbedaan Endol basi saya aku. terima abangku. Abang jangan menjustify tolol. Guna orang kayak gini. Dia abang ini tolol. Udah. Jancok. Udah nggak usah dilayani lah. Ini pertanyaan tolol. Biar ini komal ini rame. Kalau nggak ada pertanyaan tolol kayak gini nggak rame ini komal. Kamu Gimana nggak sih? naik tadi udah rame loh. Aduh. Artinya ada yang menantang gitu biar otakmu kerja mikir itu gimana itu loh. Biar ini komal ada yang peminatnya bahwa ada pendidikan di sini kan begitu. Ada Kan tadi Bapak Sudah bilang naik sudah juga. ada yang menonton ada di sini pendidikannya banyak kayak Pak. seperti Dan saya rame. gitu. Orang mau pengen rame-rame gimana cara rame ya bakar biar rame kan begitu. Bakar gitu loh. Tunggu bentar. Walaupun Magdalena konyol. Muslim apa Kristen? Magdalena sama Pak Doni. Walaupun konyol pertanyaannya anggap aja itu api lah nggak ada enak. Kita tidak sedang melucu bang, kita sedang membahas tentang agama ini. Iya memang Kalau itu mau lucu. melucu itu kita bahas Lukas 4 atau Matius 6. Nanti saya minta biji sakarnya gue gantung di alun-alun mau. Kau membantah omongan saya dengan remeh malas kadang-kadang Bang Juma pintar sih. Kalau mau melucu ya kita pakai itu bang. Asli Juma nalar lu logika lu pintar banget. Tetapi kalau gue benturkan hal ini nalar lu jongkok lu asli. Abangku di dalam Lukas 6:30 berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saya mau meminta biji sakarnya abang, boleh nggak? Boleh nggak? Jangan ngomong bisa kan di komunitas banyak cewek. Katanya mau dibikin rame. Kau nggak pantas ngomong di sini. Ini dalil di dalam kitab abang. Lukas 6:30. Kalau lu ngomong di komal yang banyak cewek. Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Artinya, Aku lu minta boleh kan? Pintar tapi lu nggak punya etika. Itu yang membahayakan berarti lu. Kok nggak Di room punya yang- etika? enggak, di room yang banyak Di dalam cewek, kitab enggak. saudara Begini, itu begini, banyak begini, dalil yang begini, membahas begini, tentang Jom. biji sakar. Begini sayang. Berarti itu tidak beretika. Begini di komal yang banyak perempuan ini kau bicara biji sakar. Lalu bagaimana dengan kitab Anda yang banyak membahas tentang Nggak biji ada sakar? etikanya. Biji sakarnya lebih besar seperti biji sakar keledai. Sepintar apapun kau. Orang yang pecah buah pelernya dan terpotong kemaluannya tidak boleh memasuki jemaat Tuhan. Kepintaranmu. Anda kan mau yang lucu katanya. Kepintaranmu dimakan sama moralitasmu yang buruk itu. Ngomongnya ketinggian. Berarti kitab saudara tidak bermoral, betul? Betul nggak? Atau jangan-jangan kitab Anda hanya untuk pria, nggak untuk perempuan nggak? Karena kitab yang Anda punya itu diperuntukkan kepada wanita juga. Gimana ada tulisan kayak gitu? Orang yang bonyok kemudian biji pelernya. Bang Juma. Bang Juma, tolong dijawab orang yang bukan menonton yang kayak lu. Coba selain lu, coba siapa yang jawab? Coba Ustaz Sugi, coba. Udah tadi udah nggak lucu itu karena saya udah berulang. Yang lucu itu ketika dirimu sebagai rangkuman di dalam komal ini. la haula wala quwata illa billah. Kalau kau menjadikan rangkuman di dalam komal ini, kita nggak usah bicara, nggak usah rame ini komal. Apalah. Biar nggak banyak followernya. Piye? Kalau abang mau Sebelum lucu Bapak coba. masuk udah rame di sini Pak. Iya betul. Kalau saudara saya ini mau lucu, mari kita baca. Bahkan followernya Tiara Santang walaupun barusan, artinya menarik ini barang apa komal ini TikTok ini kan gitu. Artinya saya mau nambah ilmu. Apa kamu ini ngomong apa borokokok? Ya udah bang. Kapok dia kayaknya. Udah bang Kian Santang. Kalau mau yang lucu gini bang, kalau mau yang lucu Tendang gini, aja saya lah dari dengarkan. followernya. Tendang saya dari follower nggak apa-apa juga kok. Saudara Andre, dengarkan ini yang lucu Kita tertawa sama-sama ya. Cuma biar rame ini komal. 2 Raja-Raja 2 dengarkan. Ini Dari marketing, situ ya. Elisa pergi ke Kan gua Betel. bilang, nggak kurang banyak. Ketika dia Nggak berjalan kurang di banyak sepanjang nih. jalan, Nggak kurang beberapa anak kecil keluar ya dari Artinya, bandar dan mengejeknya.
keluar dari sini, botak. Mereka berkata, botak, botak, keluar dari sini, botak. Juma Nah, dia menoleh, memandang mereka dan mengumpat mereka atas nama Tuhan. Kemudian dua beruang keluar dari hutan dan ya mencabik-cabik 42 anak laki-laki yang sudah menghinanya dengan ucapan botak. Botak! Botak! Hanya gara-gara dia mengatakan botak. Dengar. Ini lucu ini. Dengar. Kita kan bicara di komen di TikTok. Maksudnya begini. Tadi ndak mau yang porno katanya, sekarang yang lucu. Jangan dulu, Abang. Nggak kurang banyak masjid, nggak kurang banyak ustadz sudah membicarakan hal itu. Demikian juga. Mana ada ustaz membacakan ini? Nggak kurang. Dua raja-raja botak-botak ini nggak ada, Bang. Nggak kurang banyak pendeta, nggak kurang banyak gereja. Naiklah botak. Naiklah botak. Ketika kita bicara di Komal TikTok seperti ini, ya artinya TikTok juga bukan perwakilan agama. Ngomong apa coba orang ini coba? Coba ngomong apa ini orang? Coba. So intelek tapi tidak ada isinya coba. Bukan, kan tadi nyari-nyari supaya banyak rame. Artinya rame TikTok di Komal ini. Coba saya bikin rame ya, dengarkan. Lihat aja di bawah nanti tertawa semua saya bacakan. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu menghinakan dia serta berseru kepada Elisa. Naiklah botak, naiklah botak, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah si botak ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka dengan nama Tuhan yang mengatakan dirinya, yang mengatai dirinya dengan kata botak. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak yang mengatai dia botak. Hanya gara-gara dikatakan botak, dia kemudian mengutuk 42 orang mati gara-gara dikutuk, gara-gara dipanggil botak. Masa kayak gitu? Dia mati. Iya. Ya artinya jangan menghina gitu loh. Masa gara-gara botak aja dikatakan hai botak, tapi kan memang dia botak. Ya namanya Tuhan mau lawan bagaimana gitu. Bukan Tuhan, ini Elisa ini dipanggil sama anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Elisa botak. Yang botak itu dapat hukuman juga. Botak. Ini dipanggil, katanya dia nabi, dipanggil botak sama anak kecil. Dia mendatangkan beruang 2 lalu mencabik-cabik 42 orang anak. Ini nabi apa ini? Oke. Sekarang lucu nggak? Ya dengar. Lucu. Saudara Andre lucu nggak? Andreanus? Nggak lucu. Hah? Anda sakit berarti? Nggak lucu. Nggak lucu juga. Begini. Dengar dulu. Ada parah. Kalau ada nama orang saat ini nama Elisa, bukan nabi, terus botak, lalu anak-anak mau manggil dia botak, tentunya nggak mati. Tapi Elisa yang kau bicarakan barusan adalah Elisa adalah seorang nabi. Anak-anak memanggil dia botak-botak itu menghina utusan Allah. Artinya, ya artinya pengenalan. Mereka dapat hukum, mereka mati loh, Pak. Oh gitu. Jadi hanya gara-gara dikatain botak? Iya. Oh bahaya ya. Mati kan? Dikatakan Pak seorang nabi pun murka gitu. Iya. Bukan. Begini, Mbak. Anak-anak kecil waktu menghina Elisa botak. So imut, kalau sama cewek ngomongnya so imut. Kalau sama guru botak. Botak. Ya kalau kita lembut lah gimana. Kalau laki-laki Aljuma ini harus literasi. Lu harus diruqyah, Bang. Sama saya nggak usah lembut-lembut. Kalau keras kan nggak apa-apa, Pak. Karena Enggak lah. Enggak. Sama Mbak. Cie, so lembut, udah aki-aki juga. Woi, udah ubanan, woi. Sama cewek itu kita harus hargai. Cici. Ada lagi yang lucu nih, ada lagi yang lucu. Ada lagi yang lucu, dengarkan ya. Kenapa saya harus lembutin cewek? Dengar. Ada lagi yang lucu nih. Aku dengarkan. Gitu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang itu, anak muda itu,
Ia ternyata sudah mati. Cuma itu namanya etikus. Kok namanya etikus? Ini Paulus berkhutbah terlalu lama. Bang Juma. Ini etikus duduk di jendela. Karena dia terlalu lama berkhutbah, etikus ketiduran. Jatuh dia ke bawah, mati. Silakan kau menghina. Ini bukan menghina, ini lucu. Katanya tadi mau lucu. Artinya Anda kan mau lucu. Ini firman Tuhan atau bukan ini? Cuma dengar. Ini firman Tuhan atau bukan? Kutanya dulu. Ya nggak tahu, tanya yang bikin lah. Gak tahu. Ternyata Tuhannya gemes juga ya. Ya apa aja kata lu lah. Belajar lagi Pak, belajar lagi buat malu aja. Begini. Kau dengarkan bahasa ini. Anda kan mau lucu tadi, jadi kasih yang lucu gitu. Bang Juma, 2 hari ke depan saya kemanapun kau ada saya akan ikutin. Aku ada pemikiran, gue posting di Facebook gue ya, namanya Adrianus. Saya bilang Anus pool ayam aja dah. agama SPBU sama agama sumber minyak, nanti kau bahas itu ya. Mana ada agama SPBU? Mulai dari mana Bang Pak? Ngarang ini orang. Ya itu kan otak sayang ya. Ya memang nggak ada. Stres.